Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Uni Andriani pada materi Geografi kelas 10 pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah pendekatan geografi. Pendekatan adalah metode atau cara atau analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan geografi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Contoh pendekatan keruangan: pada musim hujan, Jakarta banjir karena tiada sejengkal tanah pun yang dapat untuk peresapan air. Lahan digunakan untuk pemukiman, kantor, dan jalan. Selain itu, penduduknya membuang sampah di saluran air. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau kita kenal dengan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ekologi adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Contoh dari pendekatan ekologi adalah daerah Jakarta banjir karena hutan di daerah Bogor atau di daerah Puncak terjadi penggundulan hutan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kewilayahan adalah upaya dalam mengkaji fenomena geosfer dengan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Jadi, pendekatan kewilayahan bisa dikatakan sebagai pendekatan yang menggunakan atau menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan keruangan digabung dengan pendekatan ekologi. Contoh dari pendekatan kewilayahan adalah banjir di Jakarta setiap kali musim penghujan diakibatkan banyak sungai yang tidak mampu menampung air hujan. Selain itu juga sungai di daerah Ciliwung tidak berfungsi. Atau fungsi lahan di Das Ciliwung dari wilayah hulu Bogor, tengah Depok, dan hilir Jakarta tidak mampu menampung air hujan. Setelah pendekatan geografi yang ada 3, sekarang kita mempelajari tentang aspek geografi. Geografi memiliki cara berpikir yang khas dan berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain, karena geografi menekankan pembahasannya pada aspek-aspek fisik dan sosial dalam hubungan saling ketergantungan. Macam-macam aspek geografi. Aspek geografi ada 2. Yang pertama adalah aspek fisik, artinya segala yang berhubungan dengan gejala geosfer. Geosfer meliputi gejala litosfer atau lapisan tanah, atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer atau lapisan air, biosfer atau lapisan makhluk hidup, di mana di biosfer ini termasuk dalam hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir adalah antroposfer atau lapisan manusia. Yang kedua, aspek sosial, artinya segala berhubungan dengan kegiatan manusia secara sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya kita mempelajari tentang objek studi geografi. Objek studi geografi pada dasarnya dibedakan menjadi 2, yaitu objek studi material geografi dan objek studi formal geografi. Objek studi geografi yang pertama adalah objek material geografi. Objek material geografi adalah segala fenomena materi geosfer yang menjadi kajian dalam geografi. Objek studi material fisik antara lain iklim, tanah, dan air. Objek studi material sosial antara lain persebaran penduduk, mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk, dan pola pemukiman penduduk. Yang objek formal geografi adalah sudut pandang atau cara berpikir terhadap gejala geosfer sebagai objek material geografi baik fisik ataupun sosial.
Objek studi formal geografi meliputi region atau wilayah di permukaan bumi. Setelah objek geografi, kita akan masuk materi prinsip geografi. Diartikan merupakan dasar untuk menjelaskan, menguraikan, pengkajian, dan analisis berbagai fenomena geografi dalam ruang yang terjadi setiap hari. Macam-macam prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi. 2. Prinsip keterkaitan atau interrelasi. 3. Prinsip menggambarkan atau menjelaskan, istilahnya deskripsi. 4. Prinsip keruangan atau korologi. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi, yaitu gejala atau fenomena geografi yang terjadi di geosfer tersebar di permukaan bumi, dan persebarannya tidak merata. Contoh prinsip distribusi. Gejala geografi yang tersebar ini dapat berupa gejala fisik maupun gejala sosial. Gejala-gejala fisik yang terjadi misalnya gejala perubahan-perubahan unsur cuaca di atmosfer, gempa bumi di litosfer, di mana tidak semua wilayah terjadi gempa bumi pada saat yang sama, arus laut di hidrosfer, dan lain-lain. Serta dapat pula sebaran gejala sosial yang terjadi oleh karena adanya aktivitas dan interaksi manusia, misalnya kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi atau keterkaitan, yaitu adanya hubungan saling terkait antara fenomena satu dengan fenomena lain yang terjadi dalam ruang. Fenomena yang saling terkait ini dapat berupa fenomena fisik dan fenomena sosial. Contoh dari prinsip interrelasi. Yang pertama, interrelasi fenomena fisik dengan fenomena fisik. Gempa yang terjadi di dasar laut akan berinterrelasi terjadinya tsunami. Yang kedua, interrelasi fenomena fisik dengan fenomena sosial. Banjir akan mengakibatkan aktivitas penduduk menjadi terganggu atau bahkan lumpuh total. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penjelasan atau penggambaran. Penjelasan fenomena yang saling terkait yang terjadi di dalam suatu wilayah di muka bumi. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dapat dideskripsikan dengan tabel, gambar, peta, grafik, diagram, bagan, dan lain-lain. Contoh prinsip deskripsi. Persebaran sumber daya alam dapat dideskripsikan dengan menggunakan peta sumber daya alam. Yang kedua, siklus air yang terjadi di geosfer akan lebih mudah dipahami jika dideskripsikan dengan gambar, di mana gambar tersebut adalah gambar siklus hidrologi. Prinsip yang keempat adalah prinsip korologi atau gabungan dari 3 prinsip atau gabungan dari prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Pengkajian gejala atau fenomena geografi secara menyeluruh. Lebih jelasnya bahwa berdasarkan analisis terhadap fenomena yang terjadi di geosfer dengan dasar 3 prinsip utama, yaitu persebaran atau distribusi, interrelasi atau keterkaitan, dan deskripsi atau penjelasan, maka suatu wilayah mempunyai karakteristik dan corak tertentu dapat digambarkan. Setelah mempelajari tentang prinsip geografi, materi terakhir adalah konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi ada 10. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, lokasi absolut, yaitu lokasi suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, Indonesia menurut letak astronomis berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Yang kedua, lokasi relatif, yaitu lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Sebagai contoh, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Konsep esensial geografi yang kedua adalah konsep jarak, berkaitan dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan. Konsep esensial yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan, berkaitan dengan kondisi permukaan bumi, mudah tidaknya dijangkau. Konsep yang keempat adalah konsep pola, berkaitan dengan ketergantungan bentuk fenomena geografi di permukaan bumi. Yang kelima adalah konsep morfologi. Konsep morfologi untuk menggambarkan relief bumi, apakah berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain-lain. Konsep geografi yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan yang paling menguntungkan. Sebagai contoh adanya desa dan kota. Konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Fenomena geografi atau sumber daya di permukaan bumi bersifat relatif antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Konsep esensial geografi yang ke-8 adalah konsep interaksi. Interaksi antara gejala yang satu dengan yang lain, di mana interaksi tersebut adalah saling ketergantungan. Konsep yang ke-9 adalah konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area mempelajari perbedaan gejala geografi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di permukaan bumi. Selanjutnya konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan antar fenomena yang satu dengan yang lain, baik fisik maupun non-fisik. Demikianlah materi pertemuan kedua untuk geografi kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.